Halo teman-teman, ketemu lagi di lain hari. Jadi ini lain hari dari wawancaranya dengan Dewi ya, terbukti pakaian saya salin, masker saya juga salin. Iya, informasinya penting tuh Pak. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, bisa notice biasanya di depan kami banyak banget sayur. Sekarang cuma ada semayan, ini karena kemarin kita diserang kutu. Jadi beberapa sayurannya kami cuci, cuman tidak bisa terhandle kutunya. Ya udah kita replanting aja. Makanya di depan kita sekarang ada semayan. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin di videonya Bale nanya, kok sayurnya nggak ada, itu sebabnya gitu. Nah hari ini hari yang berbeda dengan interviewnya yang kemarin. Kita sudah kedatangan salah satu teman yang bantuin part time juga di Bale. Boleh kenalan dulu Mbak, namanya siapa? Halo, namaku Kilewe Bintang. Ini Kenapa dia nanya? Halo, namaku. Kenapa dia nanya tahu? Itu formal atau Enggak formal sih, biasa aja sih. gue lu nggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa, gue lo, enggak apa-apa. Oke, gue Kilewe Bintang. Perlu tanggal lahir? Enggak, jangan nanti ketahuan. Yaudah, Nanti Kilewe Bintang aja. Kilau ya Bintang. Kilewe Bintang biasa dipanggil Kilau. Kenapa nggak Bintang? Bintang juga boleh. Oh. Terserah. Kilauea itu artinya apa? Kok jadi arti nama Nggak saya? apa-apa. Jadi kalau teman-teman yang nanya nanti, namanya unik banget, boleh nih buat anak saya gitu. Kilewe itu nama gunung. Hmm. Gunungnya nggak bagus sih sebenarnya Kak. Gunung berapi. Gunung letus. Oh iya. Di Hawaii gitu kan. Oh, mungkin maknanya adalah nanti Kilau bakal kerja di Hawaii. Siapa tahu. Enggak juga ya. Maknanya lebih ke anaknya sekarang jadi suka marah-marah Oh, aja. gitu ya. Iya. Nggak ada komplain ya. Ini karena nama pemberian orang tua. Nah, Kilau ini satu angkatan dengan Dewi, betul ya? Betul. Mahasiswi Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Salatiga. Iya. Ya, 2018. 2018 ya. Kelihatan banget muka kami sama. Jadi saya seumuran dengan mereka ya. Kilau asalnya dari mana Kilau? Canggung banget ya. Aku aslinya dari Bekasi Kak. Dari Bekasi. Kuliah di Salatiga. Kuliah di Kok Salatiga. bisa? Sebenarnya nih aku tuh lulusan tahun 2016. Lulusan tahun 2016. Oke. Awalnya tuh ceritanya bingung mau kuliah di mana dan apa sebenarnya jurusannya. Akhirnya nunda 2 tahun itu sambil kerja ceritanya. Kerja terus akhirnya di tahun 2018 itu udah dikomplain sama orang tua mau kapan kuliah katanya gitu. Oke. Akhirnya kuliahlah di tahun 2018 dengan jurusan pertanian. Tidak menjawab kan nanyanya dari Bekasi bisa sampai Salatiga tuh terus kenapa? abis itu, Ini. lanjut. Iya, Nah, terus habis itu jadi awalnya gini Kak, kenapa pertanian? Karena bener-bener bingung sebenarnya mau jurusan apa. Akhirnya ya udah pertanian, dan di Bekasi kan nggak ada ya tuh nggak ada tuh ini fakultas pertanian. Jadi ketemulah sama UKSW yang Universitas Kristen dan ada pertaniannya. Akhirnya larilah ke Salatiga kuliah pertanian. Ini hebat loh, dia dari Bekasi sampai Salatiga lari. Ini omongannya sendiri, akhirnya larilah ke Salatiga. Ini hebat loh. Ngejar Berapa? Oke, Kilau. Sebelum masuk dunia pertanian, sebelum kuliah di pertanian, ada angan-angan nggak? Kuliah di pertanian tuh seperti ini. Terus setelah masuk, loh kok gini gitu? Sama sekali nggak ada sih Kak. Soalnya kuliahnya aja tuh yang kayak ya udah nggak berencana gitu loh, yang kayak bokap yang nyuruh pertanian aja ya kayak gitu. Oke, gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak ada gambaran sama sekali pertanian tuh kayak gimana dan ekspektasinya kayak gimana, realitanya tuh kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata kayak gini dan ya udah jalanin aja. So far so good. So far so good. Oke. Ya maksudnya di tahun ketiga ini masih jalan sih, masih bagus. Oh iya, bagus loh. Iya, teman saya banyak yang semester pertama terus nggak kuat pindah gitu. Untungnya saya juga nggak gitu. Ini canggung banget pembicaraannya. Nah,
balik ke Bale. Kalau misalnya tahunnya Bale kan mungkin relatif sama kayak Dewi ya. Yang membuat Kilau, pertanyaannya yang membuat Kilau memutuskan oke deh aku mau part time di Bale itu apa Kil? Pesona kami kah? Atau kameramennya ngomel? Waktu itu awal-awal kan ya taunya dari temen-temen kan, temen-temen dulu tuh yang mulai freelance di Bale, terus kayak mereka selang entah setahun atau berapa bulan, mungkin aku tuh baru yang kayak ikut-ikut main ke Bale. Oh gitu ya? Kayak gitu, jadi ikut-ikut nemenin si Dewi packing gitu kan, nemenin yang lain packing juga. Nah terus abis itu kayaknya tuh saat itu ya aku lupa, saat itu tuh kayak kurang orang apa Kak? Iya. Akhirnya aku juga lupa sih. Akhirnya aku ikut bantuin lah, jadi bener-bener yang kayak nggak ada aku naro apapun itu dan nggak ada aku bilang aku mau freelance di sini ya gitu ya. Tiba-tiba tuh aku langsung yaudah Kil bantu packing ya gitu. Oh iya, mulai ingat. Iya. Dulu kalau nggak salah dulu Kilau masuknya itu pas kita pindah packing di bagian belakang rumah ya. Iya, betul itu, ya? Itu tuh itu mulai bantuin. Bantuin cuman cuman sehari aja sih kalau itu, cuman ya udah karena sering ikut nemenin akhirnya udah Kila bantuin packing ya gitu. Udah aku bantuin dan mesti aku juga nggak ngapa-ngapain kan Kak saat itu, jadi aku ikut packing. Nggak kuliah juga waktu itu ya? Kuliah cuman maksudnya masih yang ya kuliah tuh masih banyak free time-nya lah ya. Tugasnya tuh masih nggak begitu banyak jadi masih bisa. Iya. Enak sekali mereka ya. Jadi kami waktu pertama masuk kuliah tuh tugasnya banyak banget. Ternyata mereka enggak. Nih nggak tahu nih kurikulumnya gimana nih. Nah Kilau setahun lebih bantuin Bale. Apa ya pendapatnya Kilau tentang Bale hidroponik itu apa? Yang baik boleh dikeluarkan, yang buruk juga boleh dikeluarkan. Pendapatnya aku tentang Bale berarti ya. Pendapat lo tentang Bale. Gue tentang Bale nih ya. Jadi gue nih di sini kayak seneng banget gitu. Nah jadi aku tuh di sini kayak gimana ya? Karena emang awalnya masuk pertanian tuh nggak niat. Jadi kan pas di sini kan aku jadi yang kayak ngedalemin tuh Kak pertanian tuh kayak gimana, dan maksudnya kayak tahu ya ternyata sayuran ini bisa ditanam di air kayak gini gitu kan bener-bener buta gitu loh kan. Nah, terus habis itu tapi bisa ngelihat bisa. Oh bisa ya. Nggak buta bang. Oh iya. Wih sekarang udah jangan lah gitu lah. Mari lanjut. Itu maksudku yang kayak Bale tuh bikin aku tahu tentang pertanian lah gitu loh. Maksudnya sedikit banyaknya aku belajar dari sini dan gak cuman tentang pertanian, aku juga belajar kayak ini kan aku freelance ya Kak, dan aku juga masih kuliah. Jadi aku tuh bisa ngatur waktu antara kuliahku, freelanceku di sini dan tugasku gitu loh. Jadi aku freelance nih hari ini, jadi aku harus ngerjain tugasku dulu biar nggak keteteran gitu loh. Jadi aku seneng banget sih di Bale hidroponik ini yang kayak ngebentuk aku gitu loh Kak. Jadi aku jadi orang lah gitu. Ya. Jadi sekedar info, kita kalau packing itu selalu dari sore sampai malam ya Kil ya. Jadi betul. Dulu itu karena Bale juga baru mencari ritme yang tepat gimana untuk packing supaya cepat selesai. Nah dari teman-teman yang cewek-cewek ini juga ngasih masukan banget, Kak ini mending di gini. Nah itu memang takes time sih pada saat packing. Agian waktunya itu kita kalau packing sekitar 3-4 jam. Jadi kalau teman-teman cewek-cewek ini mulai packing di jam 4, ya paling jam 7, jam 8 gitu ya. Kadang juga sampai jam 9 malam kita baru selesai packing, tergantung dari sedikit banyaknya permintaan sayur yang akan dikirim esok harinya gitu ya. Bermasalah nggak Kil waktu dulu pertama kali kita kan packing dari sore sampai malam nih, pulangnya malam, ada masalah nggak selama pulang malamnya itu, entah kos-kosannya udah tutup kah jam malam atau gimana gitu? Kalau aku sih enggak, kebetulan
anaknya malam banget jadi Anaknya malam banget, aduh. Iya iya iya. jadi kayak kalau misalnya pulang malam pun nggak masalah gitu lah. Cuman kayak balik lagi ke tadi, kalau misalnya aku di awal-awal kan aku belum bisa nih ngatur tugasku dan freelanceku gitu. Jadi kalau misalnya aku balik malam banget saat itu, aku tuh juga bakalan tidur pagi banget karena aku belum ngerjain tugas kayak gitu. Makanya akhirnya dari situ aku bisa belajar, kayaknya mending aku ngerjain tugas dulu deh, baru kesini packing, dan akhirnya aku tuh bebas gitu. Pulang packing nih aku udah yang kayak udah mau ngapain aja, tinggal atau lu mau tidur atau lu mau main itu tuh masih bisa gitu. Jadi dari situ kayak gitu sih Kak masalahnya. Iya betul. Jadi sangat menyenangkan packing dengan teman-teman yang part time kemarin. Suasananya tuh ngeblend banget gitu. Jadi mereka ngomong apa, kami masih bisa ngerti lah. Oh ini karena perbedaan usianya juga nggak terlalu jauh ya. Ternyata Kilau kan lulusan 2016, jadi tua Kilau sebenarnya. Saya kan juga 2018. Nggak ada yang gitu. Jadi menyenangkan banget packingnya waktu bareng mereka. Nggak ada mereka pun tetap packingnya menyenangkan, tetapi kami dapat update dunia pertanian tuh yang lumayan dari mereka. Jadi kita nggak kudet-kudet banget gitu tentang situasi Fakultas Pertanian. Nah, Kilau, deskripsinya Kilau tentang balai. No, bukan deskripsi. Harapannya Kilau untuk balai hidroponik ke depan. Harapan aku buat balai ya, yang pasti harus jadi lebih maju ya Kak. Di ini kan kita balai hidroponik kan masih lingkup Salatiga, dan kayak kirimnya itu kita baru di dalam Salatiga, dan keluar pun paling di Semarang ya Kak. Semarang itu maksudnya aku maunya balai ini bisa terkenal ke seluruh Indonesia aja lah dulu lah ya gitu kan. Maksudnya kayak orang-orang tahu, oh ada sayur bagus nih di balai hidroponik di Salatiga gitu kan. Kayak aku maunya itu balai lebih maju, jadi lebih dikenal banyak kalangan dan banyak kota selain di Salatiga dan Semarang. Terus kemudian kalau misalnya makin maju itu berarti kan harus di ini ya Kak, lebih powerful lagi gitu loh. Maksudnya kayak pengembangan greenhouse-nya, instalasinya pasti kan harus ini ya kalau misalnya mau besar. Gitu aja sih Kak, paling kayak kembangin dan jadi lebih maju. Amin. Biar lebih dikenal ke seluruh Indonesia. Amin. Nah ini Kilau ini juga yang memorable ya. Jadi kita bikin challenge dulu ada sebuah challenge di TV namanya Teh Anggika. Nah Kilau dengan teman-teman part time yang lain dengan anak-anak PKL dulu ya, itu kita bikin goyangan gitu di greenhouse, dan juara 1 kami masuk Net TV loh karena goyangannya mereka. Jadi itu memorable banget sih bagi kami. Kemarin tuh harapannya waktu diundang ke Net TV sama Sule dan Andre, itu pengennya kita semua berangkat, cuman karena akomodasinya cuman untuk 2 orang, akhirnya saya sama Adit yang berangkat. Tuh sayang banget sih, pengennya semua, karena infonya begitu sampai di sana kita mau goyang lagi, jadi asik tuh, tapi ternyata enggak. Ya udahlah. Terus yang memorable juga, kita sempat nyiapin ini ya sebelum pandemi banget, kita nyiapin store fisik. Terus teman-teman part time yang akan ngisi mengorganisir store fisiknya barengan Rini ya kemarin ya. Bareng Mbak Rini yang magang di Bali juga. Tiba-tiba pandemi, wah itu sayang banget sih, padahal 70% lah persiapannya. Jadi tinggal running doang gitu. Iya udah. Itu sayang banget. Hampir mateng banget itu. Sayang tinggal banget sih. Jalan pokoknya. Tinggal jalan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi ada kendala teknis. Nah, ini saya mau berterima kasih terhadap Kilau sudah dibantu. Semoga kedepannya juga bisa lebih banyak kolaborasinya lagi dengan Bali Hidroponik. Terus studinya juga bisa lancar yang direncanakan. Tadi sempat ngobrol dikit soal TA dan segala macam, semoga lancar. Terus semua rencananya bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya Kilau. Amin. Gitu aja dulu sih. Iya, sama-sama Kilau. Gitu aja dulu sih. Gitu ya kalau anak-anak Bekasi. Gitu aja dulu sih. Gitu enggak ya? Udah dulu ya guys. Oh, udah dulu ya guys. Bincang-bincang gue sama dia.
Jadi itu perbincangan kita dengan Kilau. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah.